Shalom saudara, GKM kembali menyapa kita pada hari ini. Saudara, fenomena yang aneh mengkritik kita, tetapi mungkin kadang-kadang kita juga tertawa ketika kita berhadapan dengan sifat manusia. Sifat manusia itu bermacam-macam. Ada orang-orang yang merasa dirinya itu pantas untuk mendapatkan banyak hal yang baik. Ada orang yang merasa dirinya harus selalu dihormati. Ada orang yang merasa dirinya itu harus selalu diagung-agungkan dan dipuji-puji. Nah, salah satu natur manusia yang saya ingin ajak kita untuk refleksikan, bahkan kita juga evaluasi dalam diri kita masing-masing adalah merasa berhak mendapatkan apa yang baik. Merasa berhak mendapatkan apa yang baik. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang, kita membantu orang lain 1-2 kali dan keseringan kita memberikan bantuan, lama-lama orang yang dibantu seringkali merasa bahwa bantuan itu adalah haknya dan orang yang memberikan bantuan itu adalah orang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu. Saudara, bukankah ini adalah fenomena yang lucu? Kadang-kadang kita juga kesal, kadang-kadang kita marah berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita memperhatikan relasi kita dengan Tuhan, bukankah seringkali kita memperlakukan Tuhan juga seperti itu? Kita merasa sebagai orang yang berhak mendapatkan keselamatan dari Tuhan, merasa berhak mendapatkan berkat dari Tuhan, merasa berhak mendapatkan hidup yang nyaman, merasa berhak mendapatkan semua fasilitas-fasilitas yang baik dengan satu catatan, saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen. Saudara, kalau kita menelusuri sampai kepada akar-akarnya, maka sesungguhnya kita harus tahu diri bahwa kita adalah manusia yang bukan berhak mendapatkan keselamatan, tetapi sebaliknya kita pantas mendapatkan penghukuman Allah. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya pantas dihukum, tapi kalau Rasul Paulus bilang kita pantas dihukum tapi kita diselamatkan, maka bukankah kita harus jauh lebih menyadari siapa diri kita di hadapan Allah? Kita harus jauh lebih tunduk dan jauh lebih taat daripada orang-orang yang tidak merasa dirinya pantas dimurkai. Karena kita adalah orang-orang yang pantas dimurkai tapi beroleh anugerah keselamatan. Maka kita harus memperlakukan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita, dan kita adalah hamba. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai yang ke-10, firman Tuhan mencatat bahwa siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, faktanya adalah kita hamba. Dan Tuhan Allah kita adalah Tuhan kita. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah selayaknya kita melayani Tuhan. Sudah selayaknya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan pernah sekali-kali kita mengatakan, Tuhan aku sudah melayani engkau, maka engkau harus memberkati hidupku. Tuhan aku sudah memberikan persembahan kepadamu, maka engkau harus memberikanku hidup yang nyaman. Tuhan aku sudah memberikan hidupku menjadi hamba Tuhan, maka engkau harus memberikan kemudahan di dalam hidupku. Tidak boleh ada sekalipun pemikiran itu di dalam pikiran, bahkan di dalam hati kita. Sebaliknya, kita harus seperti hamba yang tercatat dalam perumpamaan ini. Menyadari identitas kita. Kita hanyalah hamba yang tidak berguna.
nggak ada kita pun pelayanan bisa tetap jalan. Nggak ada kita pun gereja bisa tetap maju. Nggak ada kita pun Tuhan Yesus bahkan berkata dia bisa menggunakan batu-batu untuk memuji dan memuliakan dia. Kita sebenarnya hamba yang tidak berguna. Maka pelayanan yang kita punya, pekerjaan yang kita punya, berkat jasmani yang kita punya, itu sesuatu yang bukan hal yang berhak untuk kita dapatkan. Sebaliknya, itu hanya karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Maka seharusnya respon kita sebagai anak-anak Tuhan bukan merasa berhak, tetapi kita harus merasa kita tidak berguna. Sehingga terus menerus kita memberikan apa yang kita punya, semua yang kita punya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pola pikir seperti inilah yang harus kita perbaiki, yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Salah besar kalau kita katakan Tuhan harus memberkati hidup kita. Tetapi yang benar adalah kita harus melayani Tuhan. Karena kita adalah hamba. Dan biarkan Tuhan itu sebagai Tuhan kita yang menyenangkan, yang hatinya disenangkan karena apa yang sudah kita lakukan. Dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, kita bekerja dengan giat, melayani dan memuliakan Tuhan. Mari kita berjuang sama-sama. Biarlah hidup pengabdian kita menjadi persembahan, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Amin.